Chapter 326, Menyingkirkan Gangguan. Xiao Tian telah membongkar identitasnya di hadapan para alkemis. Namun dia sedikit mengarang cerita tentang kerjasamanya dengan Tianzong. Setelah berhasil mempengaruhi para alkemis, dia pun membuka portal menuju ke dunia nyata dan membiarkan para alkemis berjalan lebih dulu. Lantai bawah tanah pusat gedung petarung. Para murid cabang petarung menetap di dalam ruangan sambil bertukar ilmu satu sama lain. Mereka bisa saja pergi keluar, namun mereka memilih tetap tinggal untuk menunggu kedatangan Xiao Tian yang mereka kira Tianzong. Xian Juan dan kedua murid yang sempat kehilangan semangat bertarung juga merendahkan diri mereka demi bertukar ilmu dengan para petarung yang telah melampauinya. Setelah bertukar ilmu cukup lama, sebuah portal yang cukup besar mulai terlihat. Dari dalam portal tersebut keluarlah para alkemis yang telah mencapai tingkat pendekar alam roh ke atas. Entah mengapa aku merasa kalau para alkemis sudah tak memiliki aura lemah seperti dulu, ucap Tian Fengji sambil menatap ke arah para alkemis yang keluar satu persatu. Kau tak sendiri, aku pun juga merasakan hal tersebut. Terutama para tetua alkemis dan 5 murid itu, aura mereka benar-benar terasa begitu kuat, ucap Long Hu sambil mengerutkan dahinya. Oh iya? Apa lukamu benar-benar sembuh karena pil yang Xia Hu berikan? Tanya Xian Juan sambil menepuk pundak Long Hu. Itu masih agak sakit kampret, ucap Long Hu sambil memukul wajah Xian Juan. Para murid alkemis berjalan ke depan lalu berhenti satu persatu membuat 2 buah garis yang berseberangan seperti memberi jalan kepada orang penting. Para tetua juga ikut berbaris secara terpisah untuk menyambut Xiao Tian dan patria mereka. Apa yang dilakukan para alkemis? Ucap Tian Fengji sambil mengerutkan dahi. Tap tap tap. Xiao Tian dengan rupa Tianzong berjalan keluar dari portal. Seketika semua pandangan tertuju padanya. Semua murid alkemis memberi hormat setiap Xiao Tian melewati mereka. Para murid cabang petarung pun tak ingin kalah dengan mereka. Mereka berjalan menghadap ujung barisan, lalu memberi hormat secara kompak dengan pedang di tangan mereka. Hormat kami Pateya Tianzong, ucap para murid sambil menundukkan kepala mereka. Tap tap tap. Suara langkah kaki yang lain terdengar dari dalam portal. Lalu seketika para alkemis berkata, hormat kami Maharaja Xiao Tian. Sontak seluruh murid petarung terkejut akan apa yang mereka dengar, secara bersamaan mereka langsung menatap orang yang berjalan keluar dari dalam portal yang langsung berjalan menuju ke samping kanan patria mereka. Xiao Tian sang pembunuh immortal Xian Yun, ucap Xian Juan sambil menjatuhkan pedangnya. Perang perang perang. Semua murid yang memegang senjata di pedang mereka tanpa sengaja menjatuhkan pedang secara bersamaan karena saking terkejutnya dengan pemandangan yang mereka lihat. Kenapa orang yang Oing dicari oleh sekte pembasmi iblis ada di sini? Pikir Long Hu dengan tubuh yang gemetaran. Kenapa para alkemis bertekuk lutut di hadapannya? Apa yang dia lakukan pada mereka? Pikir Xiao Hu sambil memasang wajah syok. Jangan takut murid-muridku, dia tak seberbahaya seperti yang kalian kira. Nasibnya sama sepertiku, diburu karena terikat dengan relik. Itulah alasan mengapa dia membunuh Xian Yun, ucap Xiao Tian dengan rupa Tianzong. Ada apa? Kenapa kalian masih diam? Apakah keraguan kalian mulai bangkit lagi? Tanya Xiao Tian dalam rupa Tianzong. Haruskah
Tanya Dewa Petir melalui telepati. "Iya, lakukan saja," ucap Xiao Tian melalui telepati. Dewa Petir memberikan gambaran ingatan palsu kepada para petarung melalui gelombang energi yang sama seperti sebelumnya. Cara tersebut terbukti ampuh membuat para murid mengerti dan memahami keputusan Tianzong. Ketika semua sedang memberi hormat pada Dewa Petir yang berwujud Xiao Tian, Dewa Petir menyambar 5 ekor lebah yang hendak pergi meninggalkan ruangan. "Kreat, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Xiao Tian melalui telepati. "Membunuh mata lain Tianzong," ucap Dewa Petir melalui telepati. "Mata lain? Bukankah yang dia sambar hanyalah 5 ekor lebah?" pikir Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. "Lebah biasa. Gunakanlah energi jiwamu untuk memperkuat penglihatanmu," ucap Dewa Petir melalui telepati. "Energi jiwa? Maksudmu kekuatan jiwa?" sambung Xiao Tian melalui telepati. "Iya, itu adalah sebutan lainnya. Bisakah kau fokuskan energi jiwa ke dalam matamu?" tanya Dewa Petir melalui telepati. "Akan ku coba," ucap Xiao Tian sambil memusatkan energi jiwa ke indera penglihatannya. Ini adalah pertama kali baginya belajar meningkatkan daya lihat, namun dia berhasil dalam sekali coba bahkan hingga ke tingkat tinggi yang bisa melihat aura serta kekuatan Qi yang tak kasat mata. "Apakah kau melihat benang Qi?" tanya Dewa Petir sambil mengerutkan dahi. "Ya, aku melihatnya. Sesuatu yang aneh terhubung dengan lebah-lebah itu. Apakah benang putih panjang yang terikat dengan bangkai lebah itu merupakan benang Qi?" tanya Xiao Tian melalui telepati. "Ya, itulah benang Qi. Dan percaya atau tidak, Tianzong lah yang mengendalikan lebah-lebah itu," jelas Dewa Petir melalui telepati. "Tianzong telah mengetahui rencana kita, apakah ini akan baik-baik saja?" tanya Xiao Tian melalui telepati. "Tidak, ini buruk. Biarkan aku yang mengurusnya," ucap Dewa Petir melalui telepati, sambil mengaktifkan teknik teleportasi. "Baiklah, kuserahkan ini padamu," ucap Xiao Tian melalui telepati. "Area terlarang. Celah neraka. Sepertinya aku harus mengulangnya dari awal lagi," ucap Tianzong sambil memukul daratan hingga menciptakan sebuah kawah. "Kenapa kau mendadak kesal? Apakah ada yang merusak rencanamu?" ucap Yuan Er dalam mode manusia. "Pegang pundakku, akan kujelaskan nanti," ucap Tianzong sambil membelakangi Yuan Er. "Tap, reset," ucap Tianzong dengan tampang kesal. Tianzong berpikir bahwa dia bisa mengulangi semuanya lagi agar semuanya sesuai dengan kehendaknya. Namun siapa sangka ternyata saat ini resetnya benar-benar tak berguna. Tak terjadi apapun hingga membuatnya kebingungan. "Reset," ucap Tianzong dengan tampang kesal. Tianzong mencoba hingga puluhan kali, namun skill resetnya tak kunjung aktif. "Tak peduli sebanyak apapun kau mencoba, relikmu tidak akan berguna lagi," ucap Dewa Petir dalam wukut Xiao Tian. "Bagaimana bisa kau ada di sini?" tanya Tianzong yang mengenal suara serta rupa Xiao Tian dengan baik. "Untuk menyingkirkan gangguan kecil," ucap Dewa Petir sambil menyetrum tubuh Tianzong hingga tak sadarkan diri. Siapa kau?" tanya Yuan Er yang terkejut akan kemunculan Xiao Tian. "Tak kusangka ternyata di daratan ini ada yang tak mengenal wajah ini. Sepertinya kau benar-benar terisolasi ya, Yuan Er."
Tanya Dewa Petir sambil menatap Yuan Er yang tak bisa bergerak akibat tekanan kuat milik Dewa Petir. Bagaimana kau tahu namaku? Tanya Yuan Er dengan mata yang terbelalak. Anggap saja aku mengetahuinya dari Sun Long, ucap Dewa Petir sambil tersenyum tipis. Sun Long. Kau mengenalnya? Tanya Yuan Er sambil mengerutkan dahi. Yap, begitulah. Oh iya, jangan khawatirkan kekasihmu. Dia hanya pingsan dan tak bisa menggunakan reliknya lagi. Dewa ini telah menyegel reliknya. Bilang kepadanya, kalau mulai saat ini Sekte Badai Berduri berada di bawah perlindungan dewa ini. Jadi tak perlu khawatir, ucap Dewa Petir sebelum menghilang dari pandangan Yuan Er. Dewa, sebenarnya siapa dia? Tekanan yang dia pancarkan begitu mendominasi, pikir Yuan Er dengan napas terengah-engah. Lantai bawah gedung pusat cabang petarung. Apakah urusanmu sudah selesai? Tanya Xiao Tian dengan rupa Tianzong. Ya, semuanya sudah beres. Kau tak perlu mengkhawatirkan riset lagi, ucap Dewa Petir melalui telepati. Bagus, dengan begini aku bisa bernapas lega. Ngomong-ngomong kau melakukannya sesuai rencana kita kan? Tanya Xiao Tian melalui telepati. Tentu saja, aku sudah menyetrumnya dengan voltase yang cukup tinggi. Aku yakin dia tak akan mengganggu turnamennya nanti, ucap Dewa Petir melalui telepati. Episode sebelumnya. Chapter 325, mempengaruhi para alkemis. Episode berikutnya. Chapter 327, bersiap untuk turnamen. Chapter 327, bersiap untuk turnamen. Di luar arai naga langit saat Xiao Tian masih mengambil alih arah tersebut untuk meningkatkan tingkat kesulitan latihan para alkemis. Dewa Petir, kemarilah aku ingin bertanya padamu, ucap Xiao Tian sambil menatap ke arah Dewa Petir. Kenapa? Tanya Dewa Petir sambil mengerutkan dahi. Bicara soal Tianzong dan reliknya, apakah kau tak punya cara untuk mengatasinya? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Tidak. Aku tak bisa menghancurkan ataupun merebut paksa relik di tubuhnya. Satu-satunya cara lain yang bisa kupikirkan yaitu menghabisinya secepat mungkin, ucap Dewa Petir dengan tampang serius. Dia bukanlah pria jahat, bisakah kau bersimpati sedikit saja? Tanya Xiao Tian sambil menghela napas. Sebenarnya masih ada satu cara. Aku bisa merasuki tubuhmu lalu menyegel paksa kekuatan reliknya dengan teknik tingkat dewa. Namun resikonya cukup besar, setelah aku menyegel relik tersebut, kau akan kehilangan 2 kartu as milikmu sekaligus, jelas Dewa Petir sambil memasang wajah serius. Resiko seperti apa memangnya? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Kehilangan kesempatan lain untuk memanfaatkan kekuatanku, ucap Dewa Petir dengan tampang serius. Jadi maksudmu, jika kau menyegelnya dengan teknik tingkat dewa maka konsekuensinya hanya tak bisa meminta bantuanmu hingga hari berganti. Tanya Xiao Tian sambil menatap Dewa Petir. Yap, benar sekali, jadi apa jawabanmu? Apakah lanjut, atau biarkan saja? Tanya Dewa Petir sambil menatap mata Xiao Tian. Tentu saja lanjut, ucap Xiao Tian dengan tegas. Oh iya, kau kan juga seorang dewa seperti Wukong. Apakah kau bisa merekayasa ingatan seperti dia? Tanya Xiao Tian sambil memasang wajah penuh harapan. Tentu saja aku bisa.
Hanya saja skala teknikku tidak seluas teknik Wukong. Memangnya kenapa? Tanya Dewa Petir sambil mengerutkan dahi. Xiao Tian meminta Dewa Petir mendekatkan telinganya, lalu menceritakan rencananya dengan berbisik-bisik. Masa sekarang, gedung pusat cabang petarung. Setelah kekuatan relik Tianzong selesai diatasi, Xiao Tian memutuskan untuk menemui Tian Bai dan para tetua lain untuk mempersiapkan turnamen. Sedangkan para alkemis dan murid cabang petarung, disuruh menetap untuk mengistirahatkan tubuh mereka. Apakah Anda yakin, tak membiarkan kami ikut? Tanya Xianlun sambil menatap Xiao Tian dengan rupa Tianzong. Kalian sudah berlatih begitu keras, istirahatlah yang cukup dan pulihkan tenaga kalian. Ingatlah, sekte lain bisa menyerang kita kapan saja, ucap Xiao Tian sambil menatap para tetua. Kami mengerti, Patria, ucap para tetua secara bersamaan. Ayo pergi, ucap Dewa Petir dengan rupa Xiao Tian. Xiao Tian dan Dewa Petir menghilang dari pandangan semua orang, lalu muncul di belakang kediaman Tian Bai. Ketika baru sampai di gedung Tian Bai, tiba-tiba tubuh yang Dewa Petir rasuki mulai memudar. Sepertinya waktuku sudah habis, ucap Dewa Petir sambil melihat tangannya. Padahal durasimu merasuki tubuh masih 10 menit lagi, siapa sangka tubuh tiruanku malah menghilang duluan, ucap Xiao Tian sambil melihat Dewa Petir. Yah, mau bagaimana lagi, kau kan belum begitu menguasai teknik ini seperti layaknya Dewa Kera. Sayang sekali, 10 menitku terbuang sia-sia karena setelah ini aku tak bisa merasukimu lagi, sambung Dewa Petir sambil menghela napas. Sepertinya mulai sekarang, aku hanya bisa memanfaatkan kemampuanku sendiri ya. Ucap Xiao Tian sambil memasang wajah serius. Beberapa detik setelah Xiao Tian bicara, Dewa Petir kembali menjadi roh tanpa tubuh karena tubuh yang dia rasuki lenyap tanpa bekas. Mulai sekarang keberhasilan rencana sepenuhnya ada di tanganmu. Aku sudah tak bisa terjun langsung lagi hingga hari berganti, ucap Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. Iya, aku paham. Xiao Tian langsung pergi menemui Tian Bai untuk bersiap-siap memulai turnamen. Ketika dia baru melangkah masuk ke dalam gedung, para tetua cabang petarung juga ada di sana dengan tampang panik mereka. Wah, sepertinya semua orang sudah berkumpul ya, ucap Xiao Tian dengan rupa Tianzong. Patria, ucap para tetua secara bersamaan. Kak Tianzong, syukirlah kau muncul. Apakah kau tahu kemana para murid dan tetua alkemis pergi? Tanya Tian Bai dengan tampang panik. Tentu saja aku tahu, mereka semua sedang beristirahat di lantai bawah gedung pusat cabang petarung, jawab Xiao Tian sambil menatap mata Tian Bai. Begitu ya. Syukurlah, kupikir sekte ini benar-benar berakhir hari ini, ucap Tian Bai dengan tampang lega. Memangnya mengikuti turnamen bisa merubah masa depan sekte? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Masa depan ya. Iya, tak peduli mereka masih di sini ataupun tidak, sekte ini pasti tetap akan dibubarkan, ucap Tianzong dengan tampang frustasi. Kau sudah tahu kalau hasil turnamen tak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi mengapa kau bersikeras memaksa para murid untuk mengikuti turnamen? Tanya Xiao Tian dengan tampang tegas.
Aku tahu aku memang egois, tapi bukan aku yang meminta mereka tinggal. Mereka sendiri yang memutuskan. Jujur, jika mereka mengasingkan diri seperti dirimu pun, aku tak akan mencari mereka. Lagi pula diam di sekte ini sama saja dengan mencari mati, ucap Tian Bai sambil menundukkan kepala. Lalu kenapa kau menetap? Tanya Xiao Tian dengan tatapan tajamnya. Karena sekte ini peninggalan orang tua kita. Aku tak ingin meninggalkannya meski nyawaku dipertaruhkan. Tak peduli sekencang apapun badai yang menerjang, aku tak akan goyah. Meski tak ada kemungkinan untuk menang, aku akan mempertahankan sekte hingga akhir. Teriak Tian Bai dengan penuh emosi. Manusia dengan perasaannya, benar-benar konyol, ucap Sun Long melalui telepati. Hei, aku juga manusia tahu. Sambung Xiao Tian melalui telepati. Oleh karena itu aku tertarik padamu. Kau berbeda dengan manusia pada umumnya. Kau tahu kapan untuk mundur, dan kapan untuk menyerang. Bertindak berdasarkan perasaan tanpa sebuah rencana yang matang, sama saja dengan membuang nyawa. Mengorbankan nyawa hanya demi melindungi hal yang bisa dibangun kembali, konyol sekali, ucap Sun Long dengan nada kesal. Sekte bisa kau bangun lagi, tapi nyawamu tidak. Kenapa kau begitu keras kepala adikku? Tanya Xiao Tian dengan rupa Tianzong. Jangan pojokkan Patria Tian Bai, meski dia tak begitu ahli setidaknya dia masih setia terhadap sekte. Dia tak hanya sendiri, kami juga sependapat dengannya, ucap Xiameng sambil memasang wajah kesal. Kau adalah orang yang cerdas Xiameng, aku mengetahui itu sejak awal aku bertemu denganmu. Andaikan Xia Fengying tak diminta oleh sekte lain, mungkin kau akan memilih kabur dari sekte bersamanya sejak dulu. Apakah aku benar, teman? Tanya Xiao Tian sambil menatap tajam mata Xiameng. Iya, aku memang menetap karena hal itu. Aku hanya ingin memastikan apakah putriku hidup atau tewas di tangan mereka, ucap Xiameng dengan tampang kesal. Aku tak tahu apakah dia masih hidup atau tidak, tapi ku dengar sekte busuk itu melakukan metode terlarang demi meningkatkan kekuatan murid-murid mereka, sambung Xiao Tian dengan senyum tipis di wajahnya. Buk, Duar, cukup. Aku tak mau mendengarnya lagi. Ucap Xiameng sambil memukul lantai ruangan hingga hancur lebur membentuk sebuah kawah. Bagaimana dengan kalian berdua? Apa alasan kalian menetap di sini? Tanya Xiao Tian sambil menatap kedua tetua petarung. Apakah Anda tak pernah mendengar nama Kong Mingchun? Dia adalah putraku satu-satunya putra kesayanganku. Jika Penatua Zhao tak mencegahku waktu itu, aku pasti sudah membuat keributan di tengah-tengah turnamen, ucap Penatua Kong dengan tampang kesal. Aku mengerti perasaanmu Penatua Kong. Tapi jika kau merusak turnamen hal yang paling buruk pasti akan terjadi saat itu juga, ucap Penatua Zhao sambil memasang tampang bersalah. Ketiga sekte berniat menghancurkan sekte kita, jika aku membuat kesalahan mereka akan langsung menghabisi seluruh sekte dengan dalih merusak aturan turnamen. Aku tahu persis akan kenyataan itu, makanya aku memilih diam di saat kau menahanku. Tapi, turnamen kali ini adalah turnamen terakhir sekte kita. Setelah kita dikalahkan lagi, dan sekte telah dibubarkan, maka aku sudah tak terikat lagi dengan sekte dan bisa bebas membalas dendam kepada bocah bau kencur itu. Ucap Penatua Kong sambil mengepalkan kedua tangannya.
Sayangnya hal itu tak akan terjadi, karena kita tak akan kalah kali ini, ucap Xiao Tian sambil menatap para tetua. Apa maksud ucapanmu Patria Tianzong? Tanya para tetua sambil memasang wajah heran. Dari mana kepercayaan dirimu itu datang Kak? Tanya Tian Bai sambil mengerutkan dahi. Percaya saja pada kakakmu ini, ucap Xiao Tian sambil menepuk pundak Tian Bai. Aku tahu ini mustahil, tapi entah mengapa aku merasa bahwa ucapannya benar-benar bisa dipercaya, pikir Tian Bai dengan tampang bingung. Baiklah, aku percaya padamu Kak, ucap Tian Bai sambil meneteskan air mata. Kenapa kau menangis? Tanya Xiao Tian sambil mengelap air mata Tian Bai. Tak apa, hanya teringat masa lalu, ucap Tian Bai sambil mencoba tersenyum. Setelah lama tak bertemu denganmu, aku sangat merindukan momen ini. Momen di mana aku bisa mempercayakan beban yang kutanggung kepada seorang kakak sepertimu. Terima kasih karena sudah memberikanku harapan, Kak Tianzong, pikir Tian Bai sambil meneteskan air mata. 128, terpojok. Berdasarkan ucapan kakak, para murid pasti sudah kau seleksi tanpa sepengetahuan kami kan? Tanya Tian Bai sambil menatap Xiao Tian. Tentu saja, ucap Xiao Tian dengan rupa Tianzong. Ketika Xiao Tian dan para tetua sedang berbincang-bincang, seorang pria yang bertugas menjaga pintu masuk perguruan badai berduri memasuki ruangan dengan napas terengah-engah. Pakaian putih, rambut hitam dan terlihat bekas luka di wajah. Tak salah lagi, bocah ini bernama Hua Yuan. Berdasarkan ingatanku, seharusnya dia kemari untuk memperingatkan kami bahwa ketiga sekte besar meminta untuk memajukan waktu turnamen. Sekarang keputusan ada di tanganku, haruskah ku menyuruhnya melakukannya seperti yang waktu itu? Pikir Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Hua Yuan, kenapa kau terlihat tergesa-gesa? Apa yang membuatmu berani mengganggu pertemuan para tetua? Tanya Tian Bai sambil menatap Hua Yuan. Ampun Patria, hamba tak bermaksud mengganggu pertemuan kalian. Tapi surat ini sangatlah penting karena ini berasal dari sekte Singa Perak, jelas Hua Yuan sambil menundukkan kepala. Surat? Kenapa hanya surat yang datang? Pikir Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Kenapa kau terlihat bingung Kak? Kau lupa dengan aturan turnamen? Tanya Tian Bai sambil memasang wajah heran. Itu, ucap Xiao Tian sambil menggaruk-garuk kepalanya karena bingung harus menjawab apa. Tak apa, aku mengerti. Mungkin kau lupa dengan aturan tersebut karena terlalu lama mengasingkan diri. Baiklah, akan kujelaskan padamu agar kau tak bingung lagi. Turnamen dilakukan 4 tahun sekali, dan keempat sekte bebas meminta apapun dari sekte yang berada di peringkat terbawah. Termasuk nama sekte dan nyawa murid-muridnya. Selain itu, pemenang juga punya hak untuk mengubah aturan baru turnamen berikutnya dengan catatan kerajaan menyetujui aturan tersebut. Jika sekte Singa Perak mengirim surat beberapa jam sebelum turnamen, itu artinya mereka menggunakan hak mereka sebagai pemenang turnamen 4 tahun yang lalu. Hak merubah aturan main turnamen, jelas Tian Bai sambil memasang wajah serius. Aku ingat sekarang. Terima kasih karena telah memberitahuku, ucap Xiao Tian dengan rupa Tianzong. Setelah memahami maksud Tian Bai, Xiao Tian beranjak pergi mendekati Hua Yuan lalu meminta surat perubahan aturan tersebut.
Sepertinya ada yang membuat alurnya berubah. Seharusnya bukan surat saja yang sampai, mungkinkah ini ulah Tianzong? Pikir Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Hua Yuan memberikan surat itu ke Xiao Tian tanpa rasa ragu, karena dia memiliki rupa Tianzong. Setelah mengambil surat tersebut dari tangan Hua Yuan, Xiao Tian langsung membacanya di dalam hati. Surat tersebut bertuliskan, bahwa Sekte Singa Perak ingin menyatukan ujian dari kedua cabang turnamen. Jumlah peserta yang menjadi wakil sekte pun ikut diubah, yang tadinya hanya 5 menjadi tak terbatas. Salah satu utusan kerajaan juga akan mengawasi jalannya aturan tersebut. Kalau murid-murid dari kedua cabang belum dilatih oleh Xiao Tian, sudah jelas bahwa peraturan tersebut begitu memberatkan Sekte Badai Berduri. Bagaimana tidak, dalam aturan baru itu juga tertulis jelas bahwa Sekte Badai Berduri diwajibkan agar menjadi nomor 1 dalam 2 cabang turnamen. Jika tidak, maka sekte tersebut akan dihapuskan secara besar-besaran. Bahkan para tetua serta murid-murid berpotensi dari semua sekte pun diwajibkan hadir, demi memojokkan Sekte Badai Berduri. Sepertinya turnamen kali ini akan seru, pikir Xiao Tian sambil tersenyum. Baiklah, kau boleh pergi, ucap Xiao Tian sambil menatap Hua Yuan. Baik, Patria, ucap Hua Yuan sambil memberi hormat. Bolehkan aku melihat isi suratnya? Tanya Tian Bai sambil menatap Xiao Tian. Nih, baca saja, ucap Xiao Tian sambil menyodorkan gulungan surat dari Sekte Singa Perak. Tian Bai dan ketiga tetua cabang petarung membaca surat tersebut secara bersamaan. Lalu terdiam kaku dengan mata terbelalak dan tubuh yang gemetar ketakutan seakan berada di ujung maut. Ada apa dengan reaksi kalian itu? Kenapa kalian malah terlihat seperti sedang melihat hantu? Tanya Xiao Tian dengan tampang bingung. Bagaimana mungkin kau bisa sesantai itu setelah membaca surat seperti ini, Kak? Di sini tertulis jelas bahwa kedua cabang turnamen akan disatukan. Selain itu mereka juga menulis bahwa semua tetua dan murid-murid berpotensi wajib menghadiri turnamen untuk melihat langsung 2 turnamen tersebut hingga selesai. Dan yang paling membuat kami takut adalah kehadiran utusan kerajaan yang biasa memihak kepada Sekte Singa Perak karena selalu berada di puncak ranking, ucap Tian Bai dengan tampang syok ketakutan. Kita pasti habis, ucap Penatua Zhao sambil jongkok menggambar lingkaran. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Bagaimana caraku membalas kematian putraku kalau begini jadinya? Ucap Penatua Kong dengan tampang frustasi. Cih, apakah wanita itu tahu kalau aku berniat membunuhnya setelah turnamen selesai? Ucap Penatua Zhao sambil memukul tembok dengan tampang kesal. Ai, sepertinya kalian benar-benar menyerah ya. Ucap Xiao Tian sambil menepuk dahinya. Penatua Zhao, Penatua Kong, dan Penatua Xiameng. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan bukan? Tanya Tian Bai sambil mengepal erat tangannya. Kami mengerti, ucap para penatua sambil berjalan menuju pintu keluar dengan tampang frustasi. Tunggu dulu, kalian mau kemana? Tanya Xiao Tian dengan nada tegas. Menyuruh seluruh murid pergi sejauh mungkin, jawab Penatua Xiameng. Itu tak perlu, kau hanya akan membunuh mereka dengan keputusan seperti itu, ucap Xiao Tian dengan nada serius. Apa maksudmu, Patria? Bukankah
Menyuruh mereka kabur sekarang adalah hal yang tepat. Tanya Penatua Zhao sambil memasang tampang bingung. Apakah kalian tak merasakannya? Tanya Xiao Tian sambil memasang tampang serius. Merasakan apa? Tanya Penatua Xiameng sambil menghentikan langkahnya. Ini buruk, sekte ini sudah diawasi, ucap Tian Bai dengan tampang syok. Dia terjatuh begitu saja karena kehilangan keseimbangan. Syok yang berlebihan membuat kepalanya begitu sakit hingga hampir pingsan. Entah apa yang membuat sekte Singa Perak begitu was-was terhadap kita. Apakah mereka tahu bahwa kau telah kembali? Ucap Tian Bai dengan tampang frustasi. Xiao Tian berjalan mendekati Tian Bai lalu berkata, Tian Bai, apakah kau masih mempercayaiku? Atau kini kau malah meragukanku? Tanya Xiao Tian sambil menatap mata Tian Bai. Bukannya aku tak percaya padamu, hanya saja situasi ini. Sambung Tian Bai dengan tampang frustasi. Percayalah padaku, aku tak akan meninggalkan kalian lagi. Semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatirkan para murid karena mereka bukan anak kecil lagi. Mereka sudah bisa menjaga diri mereka sendiri. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja, ucap Xiao Tian sambil menepuk pundak Tian Bai. Kondisi ini terlalu sulit untuk dilewati, tapi entah mengapa aku bisa melihat harapan hanya dengan menatap matanya. Apakah mungkin keajaiban akan terjadi pada sekte kecil ini? Pikir Tian Bai sambil meneteskan air mata. Terima kasih karena telah memberiku harapan, aku percaya padamu Kak Gianzong, ucap Tian Bai sambil meneteskan air mata. Aku tahu ini mustahil. Tapi karena Patria Bai mempercayai Anda, maka kami juga akan mencoba untuk percaya kepadamu lagi, ucap Penatua Zhao sambil membalikkan badannya hingga menghadap punggung Xiao Tian. Meski aku belum bisa memaafkan kepergianmu beberapa tahun lalu, aku akan mencoba untuk mempercayai Anda kembali, ucap Penatua Kong sambil membalikkan badannya. Kabur dari turnamen saat diawasi hanyalah mencari kematian saja. Karena tak ada jalan untuk memperpanjang umur murid-muridku, maka tak ada pilihan lain lagi selain percaya padamu, ucap Xiameng sambil berbalik badan. Para penatua memberi hormat sambil memandang punggung Xiao Tian. Dengan tampang frustasi mereka pun berkata, tolong jangan kecewakan kami lagi, Patria Tianzong. Turnamennya akan mulai beberapa jam lagi, sebaiknya kalian temui para murid agar mempersiapkan diri mereka untuk aturan baru tadi, ucap Xiao Tian sambil memasang tampang serius. Aku akan menyusul, setelah menyelesaikan beberapa urusan, ucap Xiao Tian sambil mengaktifkan teknik teleportasi. Wilayah terlarang. Sekte Badai Berduri. Untuk apa kau kemari? Tanya Dewa Petir yang sejak tadi hanya menyimak di samping kanannya. Meminta pertanggungjawaban Tianzong, ucap Xiao Tian dengan tampang kesal. Apakah dia menghamilimu? Tanya Dewa Petir dengan tampang terkejut. Kletak. Dasar kampret, bukan itu maksud arah pembicaraanku. Lagi pula aku seorang pria, mana mungkin bisa hamil? Bentak Xiao Tian dengan tampang kesal. Hehe, maaf. Aku kan cuma bercanda, ucap Dewa Petir dengan tampang konyol. Episode sebelumnya. Chapter 327, bersiap untuk turnamen. Episode berikutnya. Chapter 329, menghampiri celah neraka. Celah neraka. Wilayah terlarang Sekte Badai Berduri. Celah neraka.
Xiao Tian berjalan masuk ditemani Dewa Petir yang tak bisa dilihat oleh sembarang orang. Dia juga ditemani oleh Sun Long yang merasuki tubuh tiruan Xiao Tian dengan rupa yang menyerupai dirinya. Ketika sampai di celah neraka, Xiao Tian melihat Tian Zong masih tergeletak pingsan di samping Yuan Er yang terus mencoba membangunkannya. "Hei Yuan Er, berhentilah menggoyang-goyang tubuhnya. Dia tak akan bangun hingga efek serangannya menghilang," ucap Sun Long dengan rupa Xiao Tian. "Kau, semua ini karena kau," teriak Yuan Er sambil menatap mata Sun Long. Mata kuningnya seketika menyerupai ular, kulitnya pun menghijau dan berganti menjadi sisik. Tak lama setelah itu, sinar hijau menyelimuti tubuh mulusnya dan merubah bentuk tubuh Yuan Er menjadi ular hijau raksasa dengan hawa membunuh yang luar biasa. "Kau hanyalah seekor ular yang telah mencapai pendekar alam bis, jadi urungkan saja niatmu itu," ucap Sun Long dengan tampang berani. Ketika Sun Long sedang bertindak berani menentang Yuan Er dengan kultivasi pas-pasannya, Xiao Tian berinisiatif untuk meninggalkan Sun Long untuk menguji kekuatan fisik tubuh tiruannya. Sun Long yang tak sadar telah ditinggalkan, melanjutkan ocehannya hingga akhirnya dia pun berhenti menyombongkan diri ketika menoleh ke arah kanan. "Aku mungkin bukan lawanmu saat ini, tapi selagi ada Xiao Tian di Sam." Sun Long baru menyadari bahwa Xiao Tian sudah tak ada di sisi kanannya. Yang masih bisa dia lihat adalah Dewa Petir yang sedang terlihat duduk santai di jarak yang agak jauh. "Apa lihat-lihat?" ucap Dewa Petir dengan tampang menyebalkan. "Kemana bocah itu pergi? Kenapa situasinya jadi seperti ini?" pikir Sun Long dengan sambil menelan ludah dalam-dalam. "Sejak awal Xiao Tian tak ikut masuk ke dalam celah neraka, kau meninggalkannya karena terlalu bersemangat," jelas Dewa pergi sambil menyandar ke pohon. "Tidak mungkin, beberapa detik tadi aku yakin dia ada di sampingku," teriak Sun Long melalui telepati. "Oh, itu adalah ilusi yang kubuat agar kau tak curiga. Ngomong-ngomong, apakah kau ada pesan-pesan terakhir?" tanya Dewa Petir sambil menatap ke arah Sun Long. "Pesan terakhir matamu," bentak Sun Long dengan tampang kesal. "Ses," Yuan Er mendesis tepat di atas kepala Sun Long. "Haup!" Sun Long ditelan hidup-hidup oleh Yuan Er yang merasa jengkel dengan kehadirannya. "Glek!" Yuan Er menelan utuh tubuh tiruan Xiao Tian yang Sun Long rasuki dalam sekejap mata. Sepertinya dia tak bisa mengucapkan saat-saat terakhir ya. "Sayang sekali," ucap Xiao Tian yang tiba-tiba muncul di samping Dewa Petir. "Mau bagaimana lagi? Dia terlalu lengah," ucap Dewa Petir dengan tampang santainya. "Oh iya? Ngomong-ngomong, kau tak takut dia mati?" tanya Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. "Dia kan sudah mati, mana mungkin mati lagi," jawab Xiao Tian dengan santuinya. "Benar juga, ahahao," tawa Dewa Petir dengan terbahak-bahak. Ketika Xiao Tian dan Dewa Petir tertawa kegirangan, Yuan Er langsung melirik ke arah mereka. Tentunya dia tertarik bukan karena suara Dewa Petir yang tak bisa dia dengar, melainkan karena suara tawa Xiao Tian yang terdengar begitu jelas di telinganya. "Kenapa dia bisa ada di sana? Bukankah baru saja aku menelannya?" pikir Yuan Er dengan tampang bingung. Ketika Yuan Er sedang bingung dengan apa yang dia lihat, tiba-tiba saja perutnya terasa sakit karena Sun Long memukulnya dari dalam. "Buk-buk. Sepertinya dia mulai melawan,"
ucap Xiao Tian sambil memakan buah apel yang dia keluarkan dari cincin ruangnya. Hei, dapat dari mana apel itu? Bisakah kau berikan padaku satu? Tanya Dewa Petir sambil melirik ke arah Xiao Tian. Kau kan sebuah roh, bagaimana caramu memakan apel ini? Tanya Xiao Tian dengan tampang bingung. Meski aku tak bisa memakan fisiknya, aku masih bisa memakan intisarinya, ucap Dewa Petir sambil meraih apel di tangan Xiao Tian. Tepat ketika tangannya menarik apel tersebut, terlihat sebuah roh berwujud apel yang begitu transparan. Namun karena apel yang Dewa Petir ambil sudah Xiao Tian gigit sebelumnya, intisari apel tersebut juga sudah dalam keadaan tergigit. Setelah menyingkirkan bagian yang tergigit, Dewa Petir menggigit intisari apel tersebut sedikit demi sedikit. Xiao Tian pun kembali memakan apel di tangannya. Namun rasanya tiba-tiba menjadi begitu hambar. Karena tak suka dengan rasa apelnya, Xiao Tian melempar apel tersebut ke perut Yuan Er hingga membuatnya memuntahkan Sun Long dari dalam perutnya. Bewek. Sun Long keluar dengan tubuh penuh lendir, dan wajah yang sangat kesal. Sun Long begitu kesal karena tubuh favoritnya itu terkontaminasi oleh lendir. Setelah menghilangkan semua lendir dengan kekuatan jiwanya, Sun Long langsung melesat ke arah Yuan Er untuk memukulnya sekeras tenaga. Yuan Er berusaha mengalahkan pukulan tersebut dengan kibasan ekor. Awalnya dia percaya bahwa orang dengan wajah kirip Xiao Tian di hadapannya akan terpental akibat terkena kibasan ekornya. Namun siapa sangka, ternyata Sun Long dapat menepis serangan balik tersebut dengan begitu mudah, bahkan terus melesat hingga mencapai kepala Yuan Er. 2. Yuan Er terlempar begitu tinggi di atas udara, lalu kembali ke wujud manusianya dengan luka yang terlihat cukup parah. Itulah yang kau dapatkan karena memakanku tanpa permisi, cacing kremi. Bentak Sun Long dengan tampang kesal. Sun Long bersikap biasa saja karena berpikir bahwa Yuan Er tidak akan mengalami luka serius akibat pukulannya. Namun siapa sangka ternyata pukulannya sanggup menghancurkan tulang keras Yuan Er hingga membuatnya pingsan setelah beberapa detik menyentuh tanah. Bruk. Bukankah aku hanya petarung bintang emas? Kenapa Yuan Er terlihat terluka begitu parah? Pikir Sun Long dengan tampang bingung. Kultivasimu mungkin rendah, tapi tubuh yang kau rasuki adalah bagian dari diriku. Tingkat kekerasan dan kekuatan tubuh tersebut dibentuk sedemikian rupa sesuai kultivasi terbaruku. Karena sekarang aku adalah pendekar alam naga lapisan puncak, maka tubuh itu bisa menahan serangan para pendekar alam naga lapisan ke-9 ke bawah, jelas Xiao Tian yang terletak begitu jauh di belakang Sun Long. Begitu ya, aku mengerti, ucap Sun Long sambil mengepal erat kedua tangannya. Tadinya aku sedikit ragu akan teori ini, makanya aku membuat simulasi ini, ucap Xiao Tian dengan tampang santai. Simulasi. Aku tak mengerti maksud ucapanmu. Tapi setelah kejadian hari ini, aku mulai mengerti satu hal, ucap Sun Long sambil mengepalkan kedua tangannya. Apa itu? Tanya Xiao Tian dengan dahi yang dikerutkan. Bahwa semua manusia memang tak bisa dipercaya, ucap Sun Long yang langsung melesat ke arah Xiao Tian dengan sekuat tenaga. Namun kecepatannya itu masih setara dengan kecepatan petarung emas bintang 8. Alhasil Xiao Tian bisa menghindari semua serangannya dengan begitu mudah. Wosh! Shot sat. Sial! Ternyata hanya kekerasan dan kekuatan tubuh saja yang bisa ku kendalikan,
sedangkan kecepatan benar-benar sesuai dengan kultivasi asliku, pikir Sun Long dengan tampang kesal. Hei, tenanglah, ini semua hanya simulasi. Hal yang baru kau lihat hanyalah ilusi untuk melatihmu. Yuan Er dan Tianzong yang asli berada di bawah celah neraka saat ini. Yang tadi kamu lihat itu hanyalah tubuh tiruanku, yang dirasuki oleh roh Medusa, jelas Xiao Tian sambil mencoba meredam emosi Sun Long. Jadi Yuan Er yang asli tak terluka? Tanya Sun Long dengan tampang khawatir. Tentu saja. Kalau tak percaya turun saja dan cek sendiri, ucap Xiao Tian sambil menoleh ke arah celah neraka. Tak perlu, aku sudah ada di sini. Ucap Yuan Er sambil menggendong Tianzong yang masih pingsan tak berdaya di depannya. Yuan Er? Tanya Sun Long sambil menatap ke arah Yuan Er. Cih, aku tak menyangka kalau kau saat ini berkomplot dengan manusia, ucap Yuan Er dengan tampang kesal. Bukankah kau juga sama? Tanya Sun Long sambil menatap tajam mata Yuan Er. Aku hanya mencoba membalas budi tak lebih dari itu, ucap Yuan Er sambil membalas tatapan Sun Long. Apa kau yakin tak lebih dari itu? Tanya Xiao Tian sambil tersenyum. Kau yang telah membuatnya tak sadarkan diri, bisakah kau sadarkan dia kembali? Tanya Yuan Er sambil menatap ke arah Xiao Tian. Memangnya apa manfaatku melakukan hal itu? Tanya Xiao Tian sambil membalas tatapan Yuan Er. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, asalkan dia bisa kembali sadar, ucap Yuan Er sambil membalas tatapan Xiao Tian. Jika aku meminta nyawamu, apakah kau akan memberikannya? Tanya Xiao Tian sambil menatap tajam mata Yuan Er. Jika itu memang bisa menyadarkan Tianzong, maka ambil saja nyawaku, ucap Yuan Er sambil membalas tatapan Xiao Tian. Baiklah, jika itu keputusanmu, ucap Xiao Tian sambil mengeluarkan dua pedang hitam bergerigi. Karena berpikir bahwa Xiao Tian akan melukai sahabat lamanya, Sun Long berinisiatif berdiri tepat di hadapan Yuan Er untuk menerima serangan Xiao Tian. Namun siapa sangka dia malah melempar kedua buah pedangnya melewati tubuh mereka. Dan mengenai dua orang pendekar yang sedang bersembunyi. Klep-klep. Kau terlihat panik kawan. Tenanglah, aku tak akan melukai temanmu. Karena temanmu adalah temanku juga, ucap Xiao Tian sambil tersenyum. Maaf, karena telah meragukanmu, ucap Sun Long sambil memalingkan wajahnya ke arah lain, sambil tersipu malu. Apa dia masih Sun Long yang sama? Kenapa dia terlihat lebih terbuka dengan manusia? Pikir Yuan Er sambil mengerutkan dahinya. Episode sebelumnya. Chapter 328, terpojok. Episode berikutnya. Chapter 330, bersekutu. Chapter 330, bersekutu. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Xiao Tian meminta Dewa Petir menyadarkan Tianzong saat itu juga. Ketika Dewa Petir menjentikkan jari sambil berkata, "Sadarlah," dia pun tersadar dari pingsannya. Kenapa semuanya terlihat putih? Apakah aku sudah di surga? Pikir Tianzong yang belum mendapatkan kembali penglihatannya. Dia masih belum bisa melihat dengan jelas karena baru tersadar dari pingsan yang cukup panjang. Syukurlah, akhirnya kau sadar juga. Kupikir kau tak akan bisa bangun untuk selamanya, ucap Yuan Er dengan tangis di wajahnya. Setelah beberapa detik, akhirnya Tianzong dapat melihat dengan jelas lagi.
Ketika dia melihat Yuan Er menangis, dia pun langsung mencoba meraih wajahnya lalu menghapus air mata tersebut dengan jari-jarinya. "Jangan menangis, bukankah kau berjanji tak akan menangis lagi?" ucap Tianzong sambil tersenyum. Ucap Yuan Er sambil menghapus air matanya. "Pangeran Xiao Tian, bukankah seharusnya urusanmu denganku sudah selesai? Kenapa kau membangunkanku lagi? Apa kau tak takut aku melakukan riset kembali?" tanya Tianzong sambil menatap ke arah Xiao Tian. "Lakukan saja jika kau bisa," jawab Xiao Tian sambil membalas tatapan Tianzong. "Hanya karena kau menyegel relikku, bukan berarti aku tak bisa membukanya lagi. Bagaimanapun aku juga pernah menyegel relikmu, dan berkata kalau aku bisa menarik kembali segel tersebut. Itu semua bukan omong kosong, lihatlah kehebatanku dalam membuka segel bututmu," ucap Tianzong sambil menotok beberapa bagian tubuhnya guna membuka segel yang ada di tubuhnya. Namun sungguh sayang, ternyata semua teknik membuka segel miliknya tak ada yang berfungsi. Setelah mencoba begitu lama, akhirnya dia pun menyerah. "Sebenarnya segel macam apa yang kau berikan kepadaku? Mengapa semua teknik pembuka segel kutukanku tak berfungsi?" tanya Tianzong dengan napas yang terengah-engah. "Lupakan soal segelmu, akan lebih baik kalau kau membiarkannya tetap tersegel agar musuh tak dapat melacakmu. Selain itu, ada hal penting yang harus kubicarakan padamu. Untuk lebih jelasnya, kau baca surat ini terlebih dulu," sambung Xiao Tian sambil menyodorkan surat pemberitahuan dari Sekte Siga Perak. Tianzong langsung membuka surat tersebut, dan seketika dia terdiam kaku lalu berkata, "Wanita licik itu benar-benar sulit diprediksi. Seharusnya kubunuh dia waktu itu. Aku terlalu naif karena begitu percaya diri bahwa dia tak akan membawa nama kerajaan. Jadi, apa kau adalah alasan di balik kejadian ini?" tanya Xiao Tian dengan tatapan serius. "Itu memang salahku," ucap Tianzong dengan tampang merasa bersalah. "Sudah cukup merengeknya, kau ini sudah besar tahu," ucap Xiao Tian sambil tersenyum. "Oh iya, tadi aku baru saja membunuh 2 orang yang mengawasi kami dari balik pepohonan. Apakah kau mengenal mereka berasal dari mana?" tanya Xiao Tian sambil menunjuk ke arah mayat musuh yang masih tertusuk pedang iblis bergerigi. "Mereka adalah tentara bayangan milik kerajaan. Membunuh mereka sama saja dengan menyulut api amarah keluarga kerajaan. Para pembunuh profesional itu mempunyai alat sebagai pendeteksi kematian teman-teman mereka. Jika kabar ini sampai di kerajaan, maka habislah sudah," ucap Tianzong dengan tampang frustasi. "Bisakah kau merasakan mereka semua?" tanya Xiao Tian sambil menatap mata Tianzong. "Tentu saja aku bisa. Makanya aku pusing, mereka begitu banyak dan berjarak berjauhan. Aku tak mungkin menghabisi mereka secara bersamaan, sedangkan jarak mereka terlalu jauh," sambung Tianzong dengan tampang panik. "Tenang saja, aku akan membantumu menyingkirkan mereka. Kau cukup berjanji padaku agar tak mengganggu jalannya turnamen nanti," sambung Xiao Tian sambil menatap mata Tianzong. "Kau dan pasukan apa?" tanya Tianzong sambil memasang tampang tak percaya. "Open port," ucap Xiao Tian sambil memegang punggung tangan kirinya. Seketika sebuah portal besar muncul tepat di atas kepalanya. Lalu para siluman rubah merah melompat keluar bersamaan dari dalam portal tersebut. "Laksanakan,"
ucap Xiao Tian dengan tampang serius. Para siluman menghilang dalam sekejap karena saking cepatnya mereka berlari. Mereka menyebar ke segala arah untuk menghabisi para tentara bayaran yang bertugas untuk mengawasi sekte Badai Berduri. Meski tak mendapat instruksi yang jelas secara lisan, para siluman sudah mengerti permintaan Xiao Tian karena instruksinya dikatakan melalui telepati di saat para siluman masih berada di dalam ruang hampa. "Apakah tadi siluman?" tanya Tianzong dengan tampang bingung. "Iya benar, mereka adalah siluman," jawab Xiao Tian dengan senyum di wajahnya. "Bagaimana caramu menaklukkan mereka?" tanya Tianzong dengan tampang penasaran. "Ceritanya sangat panjang," jawab Xiao Tian sambil menatap Tianzong. "Kalau begitu pendekkan," sambung Tianzong sambil menatap ke arah Xiao Tian. "Baiklah, singkatnya aku bertemu mereka, lalu mereka tunduk kepadaku." "Tamat," jelas Xiao Tian sambil tersenyum. "Itu terlalu pendek dan tak jelas, bisakah kau cerita lebih panjang lagi?" tanya Tianzong sambil memasang tampang kesal. "Baiklah, kisahnya dimulai dari sebuah kerajaan besar yang merupakan salah satu dari emlat kerajaan terkuat. Saat itu aku lahir di dalam ruangan pribadi raja dengan tubuh yang sehat," jelas Xiao Tian sambil menatap Tianzong. "Kau tak perlu memulainya dari kau baru lahir. Langsung saja ke intinya," bentak Tianzong dengan tampang kesal. "Ho, kau sudah berani membentakku ya?" tanya Xiao Tian sambil menatap tajam mata Tianzong. Tidak, aku benar-benar tak bermaksud." Nyali Tianzong mendadak menciut setelah mengingat kembali bagaimana mengerikannya Xiao Tian saat menyegel reliknya saat itu. Meski saat itu yang menyegel relik lalu menghajarnya adalah Dewa Petir, Tianzong tetap takut kepada Xiao Tian karena saat itu Dewa Petir menyerangnya dengan tubuh yang berparas dan beraroma mirip total seperti Xiao Tian yang asli. Ya, semua itu sudah jelas karena memang kenyataannya tubuh yang Dewa Petir rasuki saat itu merupakan cloning milik Xiao Tian. "Hai, sudahlah, jangan terlalu takut padaku," ucap Xiao Tian sambil menatap Tianzong. "Ngomong-ngomong, bisakah kau biarkan aku mendapatkan kekuatan relikku untuk terakhir kali?" tanya Tianzong sambil menatap mata Xiao Tian. "Dan membiarkanmu mengulangnya dari nol lagi." "Tidak, aku tak ingin itu terjadi," ucap Xiao Tian sambil menatap tajam mata Tianzong. "Kenapa begitu? Bukankah keadaan saat ini sudah terlalu sulit?" tanya Tianzong dengan tampang bingung. "Semua masalah ada solusinya. Percaya atau tidak, masalah saat ini tak seberat apa yang kau pikirkan. Jika memang akhir dari turnamen adalah sebuah penyerbuan besar-besaran terhadap Sekte Badai Berduri, maka akan kulayani mereka dengan ribuan pasukan yang siap diluncurkan kapan saja," jawab Xiao Tian dengan tampang serius. "Apakah mereka semua siluman?" tanya Tianzong sambil mengerutkan dahi. "Tak semuanya, ada juga manusia, dan para roh iblis yang siap membantu," jawab Xiao Tian sambil tersenyum. "Kenapa kau menceritakan semua itu padaku?" tanya Tianzong dengan tampang bingung. "Karena mulai sekarang kita adalah sekutu," jawab Xiao Tian dengan senyum di wajahnya. Episode sebelumnya. Chapter 329, Menghampiri Celah Neraka. Episode berikutnya. Chapter 331, Yuan Er dan Nasibnya.